Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Bab 682 Pertempuran Atrisi. Menatap Sander dengan jijik, Kai mengejek, "Kamu mungkin ingin melepaskanku, tapi aku tidak akan memberimu kemewahan yang sama. Hari ini, kamu akan mati di arena ini." Saat dia berbicara, Kai membentuk-bentuk pedang dengan jari-jarinya dan menggambar busur energi hijau sepanjang 1 meter dengannya. Mengayunkan tangannya dengan kuat, dia mengirimnya terbang ke arah Sander. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat busur ditembakkan melintasi arena, jejak yang ditinggalkannya di tanah terbakar. Percikan yang terbang tampak seperti kembang api yang meledak di bawah iluminasi matahari. Mempersempit pandangannya, Sander melambaikan tangannya dengan panik untuk membentuk dinding energi di depannya. Terlihat dengan mata telanjang, dinding itu lebih kuat dari yang terbuat dari perunggu atau baja. Saat busur Kai menghantam dinding, suara denting logam yang tajam bergema di udara. Saat busur itu terus menembus dinding, bunga api beterbangan kemana-mana. Lebih jauh lagi, itu terdengar seolah-olah itu adalah penggiling berkecepatan tinggi yang membelah dinding yang terbuat dari perunggu. "Kai, sepertinya kekuatanmu masih kurang. Apakah Anda benar-benar mengharapkan serangan yang begitu lemah untuk menembus pertahanan saya?" Petik 2. Ekspresi menghina tertulis di seluruh wajah Sander, karena dia tahu bahwa busur itu akan segera menghilang. Karena itu juga dibentuk oleh energi, dia yakin bahwa itu tidak akan mampu menopang dirinya sendiri. Setelah energi pengguna habis, busur secara alami akan hancur. Akibatnya, rencana Sander adalah menghabiskan energi Kai. Sebaliknya, Kai senang mengetahui hal itu. Meskipun Sander lebih kuat dari Kai secara absolut, dia tidak memiliki stamina untuk mengimbangi Kai. Mengingat sejumlah besar energi spiritual yang tersimpan di bidang eliksir Kai, dia pasti akan mengalahkan Sander dalam pertempuran gesekan. Didukung oleh media hooligan. Saat busur Kai terus menggiling dinding energi Sander, intensitasnya tidak goyah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, itu secara bertahap tumbuh lebih kuat. Sementara itu, Sander mulai berkeringat dingin saat dia menatap Kai dengan tak percaya. Terlebih lagi, dinding energi yang dia sulap mulai menjadi transparan, menunjukkan bahwa cadangan energinya melemah. "Tuan Nox, mengapa Kai memiliki begitu banyak energi dalam dirinya? Bahkan Grandmaster seni bela diri seperti Sander berada di ambang goyah," tanya Donald setelah menonton pertempuran selama beberapa waktu. Axton sama bingungnya dengan apa yang coba dilakukan Kai. Bagaimana ini bisa? Bukankah Kai hanyalah Grandmaster tingkat kelima? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak energi di dalam dirinya? Mungkinkah dia meminum pil ledakan sebelum pertempuran? Axton mengerutkan kening penasaran. "Tuan Nox, bukankah itu bunuh diri baginya untuk minum pil? Lebih jauh lagi, efeknya hanya bertahan selama 10 menit, dan mereka sekarang telah berjuang lebih lama dari itu." Donald tidak setuju dengan penilaian Axton. Meskipun pil ledakan dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat, itu ada harganya. Mengambilnya akan merusak organ dalam seseorang, di atas fakta bahwa efek pil tidak akan bertahan lama. Ini benar-benar aneh. Tampaknya Kai memiliki banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Sambil menyipitkan matanya ke arah Kai, Axton tampak seperti sedang mencoba menguraikan semua rahasia Kai. Sementara itu, Melanie berkomentar, "Tuan Dragon, sepertinya Kai masih punya kesempatan untuk menang. Saya kira Anda tidak perlu campur tangan kali ini." Petik 2. Rayleigh mengangguk. "Kemenangan Kai sudah terjamin. Jadi, sudah waktunya bagi kita untuk pergi." Petik 2. Dengan itu, Rayleigh keluar dari arena dengan Melanie mengikuti di belakangnya. Kembali ke arena, Kai tidak menyadari bahwa Rayleigh telah pergi. Sebaliknya, dia menggunakan teknik fokus untuk meningkatkan ledakan busurnya. Bab 683 Rasa Kematian. Pada saat itu, tanah di bawah Sander mulai berlubang.
Terlepas dari betapa terkejutnya dia pada energi Kai yang tak terbatas, Sander terus bertahan dengan gigi terkatup. Retakan, retakan. Segera, retakan garis rambut muncul di dinding energi sebelum tumbuh semakin besar. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel dengan perubahan ekspresi yang drastis. Sander melemparkan dirinya kembali. Menabrak. Setelah mundur, dinding hancur menjadi udara tipis. Selanjutnya, busur hijau yang diluncurkan Kai menghantam tanah oleh kaki Sander. Di arena, itu meninggalkan jejak kehancuran yang begitu kuat sehingga ada parit sedalam 1 meter di tanah dengan bebatuan berserakan ke segala arah. Pada saat itu, Sander telah mundur ke tepi arena di mana dia menghindari serangan Kai dengan kumis. Ketika dia melihat betapa menyedihkannya Sander, Kai menyipitkan matanya. Jika aku memegang pedang sungguhan, kamu pasti sudah mati. Menatap Kai, Sander tidak membantah, karena dia tahu bahwa Kai mengatakan yang sebenarnya. Jika Kai menggunakan pedang asli alih-alih pedang berbentuk energi, Sander tidak akan bisa lolos dari serangan itu. Kai, terlalu dini bagimu untuk menertawakan. Setelah berlatih di pengasingan selama bertahun-tahun, saya telah berhasil menggunakan teknik keluarga Cooper untuk mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri. Akibatnya, seorang Grandmaster sepertimu tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah. Didukung oleh media hooligan. Saat Sander berbicara, dia melepaskan aura menakutkan dari tubuhnya, membangkitkan angin kencang di arena. Segera, rambut Sander mulai berdiri sementara dia melambai ke udara seolah-olah dia sedang menari seperti orang gila. Setiap kali dia memegang sesuatu, dia akan melemparkannya ke depan. Dalam sekejap mata, lampu seperti silet ditembakkan dari tangannya. Dari ujung Kai, dia menyadari cahaya itu tampak seperti peluru yang ditembakkan ke organ vitalnya. Tidak terpengaruh oleh serangan itu, Kai tidak menghindar dan membiarkan mereka mengenai tubuhnya. Setelah pertukaran mereka sebelumnya, dia mendapatkan pemahaman yang baik tentang kekuatan Sander dan kemampuan pertahanannya sendiri. Hanya dengan pengetahuan itu Kai cukup percaya diri untuk menyerap serangan. Saat lampu menerpa tubuh Kai, terdengar suara lembut. Namun demikian, itu tidak meninggalkan satu goresan pun padanya. Ekspresi Sander berubah muram. Kai, apakah kamu memakai surat berantai? Saya belum pernah melihat orang yang melatih tubuh mereka ke tingkat ketahanan ini sebelumnya. Petik 2. Sambil mendengus, Kai melepas pelindung dada perunggu yang dikenakannya dan melemparkannya ke samping. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat menyakitiku bahkan jika aku tidak mengenakan apa-apa? Kata-kata Kai benar-benar mempermalukan Sander. Saat melihat Kai melepas pelindung dadanya, ekspresi serius turun di wajah Sander. Fakta bahwa Kai berani melakukannya menunjukkan kepercayaan dirinya. Sander menarik napas dalam-dalam dan menatap dingin ke arah Kai. Mengingat betapa sombongnya dirimu, inilah saatnya bagimu untuk mengetahui seperti apa rasanya kematian. Dengan itu, Sander melepaskan auranya lagi. Dengan tubuhnya sebagai titik fokus, kekuatan mengerikan meluas ke segala arah. Melambaikan tangan kanannya perlahan, sinar cahaya mulai terkonsentrasi di dalamnya. Seolah-olah dia memiliki kendali atas matahari di tangannya. Segera, cahaya di tangannya mulai tumbuh hingga bersinar lebih terang dari matahari itu sendiri. Akibatnya, cahayanya begitu menggelegar sehingga semua orang hampir tidak bisa membuka mata. Teknik apa yang digunakan Sander? Kelihatannya benar-benar menakutkan. Saya tidak percaya betapa menakjubkannya itu. Meskipun begitu jauh, saya bahkan bisa merasakan panas yang dipancarkan. Petik 2. Tidak mungkin Kai bisa mencegat serangan itu. Tampaknya jurang dalam keterampilan terlalu besar untuk dijembatani. Petik 2. Itu dia. Kai akan dikalahkan oleh gerakan ini. Saat orang banyak mendiskusikan seberapa kuat teknik Sander, mereka yang duduk di depan menutupi mata mereka dengan tangan. Bab 684 Perkembangan menarik. Adapun Josephine dan yang lainnya, mereka semua menyaksikan sambil berada di tepi kursi mereka. Ark. Sander mengeluarkan raungan gemuruh sebelum melemparkan bola cahaya ke Kai. Selain gelombang panas,
Kai bisa merasakan tekanan kuat yang bergerak ke arahnya. Dia merasa seperti memiliki beban gunung di pundaknya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan pertanyaan novel saat lantai tempat dia berada mulai retak, arena segera runtuh di bawahnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sementara itu, bola cahaya yang dilempar ke arahnya menembus lubang dan langsung mengenai Kai. Setelah menyaksikan bola cahaya menghilang di bawah arena, tidak ada yang bisa melihat bagaimana kondisi Kai. Dia ditakdirkan. Gagasan bahwa seorang Grandmaster senior dapat mengalahkan Grandmaster seni bela diri hanyalah mimpi orang bodoh. Meskipun Kai adalah seorang jenius dan memiliki tubuh yang sangat kuat, kerendahan hati akan membantunya. Sayangnya, dia telah menyia-nyiakan tubuh yang begitu kuat. Petik 2. Saat orang banyak meratapi kekalahan Kai, mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan bersiap untuk pergi. Tuan Knox, apakah itu akhirnya? Tanya Donald. Didukung oleh hooligan media. Axton merasa sedikit kecewa. Saya mengharapkan Kai untuk memberi kami kejutan, tetapi Grandmaster seni bela diri terlalu kuat. Hanya mengandalkan konstitusi dan teknik yang kuat saja tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan. Kalau begitu, Tuan Knox, mengapa Anda tidak menyelamatkan Kai agar Anda bisa meminta pilnya? Donald tidak mengerti keputusan Axton. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkan Kai dari serangan Sander barusan. Sejujurnya, saya bahkan tidak menyadari bahwa keluarga Cooper memiliki teknik yang begitu kuat, keluh Axton sambil menghela nafas. Pada saat itu, Sander berdiri di tengah arena dengan ekspresi puas dan percaya diri. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan, semua orang menundukkan kepala karena takut melakukan kontak mata dengannya. Sekarang setelah pertempuran berakhir, peringkat Sander di dunia seni bela diri pasti akan membuat lompatan yang signifikan. Suatu pasang naik mengangkat semua perahu, reputasi keluarga Cooper di Jadeboraf akan sangat meningkat. Ayo cepat dan sambut Sander turun dari arena, seru Sean dengan gembira. Dia kemudian memerintahkan bawahannya untuk berbaris dalam 2 baris untuk menerima Sander ketika dia akan turun dari arena. Namun, tepat ketika Sander berbalik dan bersiap untuk pergi, rona emas bersinar keluar dari lubang tempat Kai berada. Dipenuhi dengan keheranan, semua orang menatap ke arah cahaya keemasan. Bahkan Sander berhenti di jalurnya dan menatapnya tak percaya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka yakin bahwa cahaya keemasan itu ada hubungannya dengan Kai. Saat tubuh Kai berangsur-angsur bangkit dari lubang, dia diselimuti oleh rona emas dan tampak seperti bidadari yang turun dari surga. Sial, Kai belum mati. Apakah dia menjadi abadi? Petik 2. Dia seperti hama yang tidak bisa dibunuh yang menolak untuk mati. Tidak, ini semakin menarik. Pada saat itu, kerumunan yang baru saja akan pergi kembali ke tempat duduk mereka, mengharapkan pertempuran menjadi lebih menarik. Setelah Kai mendarat dengan lembut di arena, rona emas di sekitarnya mulai menghilang. Tidak hanya dia tidak memiliki goresan pada dirinya, tetapi energinya juga diisi ulang secara signifikan. Sander, jika hanya itu yang kamu miliki, mari kita akhiri ini. Saat Kai berbicara, dia tiba-tiba meledak ke arah Sander dan menghantamkan tinjunya yang seperti palu ke wajah Sander. Kali ini, Kai tidak lagi menggunakan gerakan mencolok. Pukulan dasar yang dia luncurkan begitu cepat sehingga menciptakan ruang hampa di udara. Berbalik pada saat genting, Sander melemparkan pukulan untuk mencegat serangan Kai. Bab 685 tidak layak untuk diketahui. Karena ini adalah pertukaran fisik pertama mereka sejak duel mereka dimulai, semua orang menyaksikan dengan cemas, berharap melihat keajaiban. Jika Grandmaster Senior mampu mengalahkan Grandmaster seni bela diri, itu akan memberi setiap seniman bela diri harapan bahwa itu mungkin untuk menjembatani jurang di tingkat. Ledakan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat kedua tinju bentrok, gemuruh-gemuruh terdengar.
Dengan kedua pria di pusat gempa, penonton bisa melihat gelombang kejut sisa yang terpancar dari mereka. Mereka yang duduk di baris pertama melompat berdiri dan melepaskan aura mereka sendiri untuk memblokir gelombang kejut agar tidak bergerak lebih jauh. Meski begitu, fakta bahwa mereka semua gemetar adalah bukti seberapa kuat dampaknya. Retakan. Suara retakan yang tajam terdengar. Pada saat itu, pergelangan tangan Sander patah setelah dikerutkan pada sudut yang aneh setelah terlalu memaksakan diri dalam pertempuran. Selanjutnya, tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan luar biasa yang dihasilkan. Mengingat dia sudah dekat dengan tepi arena, dia akhirnya terlempar keluar kali ini dan hampir jatuh ke tanah. Sander. Wajah Sean kehilangan semua warna saat dia melompat berdiri untuk mematahkan kejatuhan Sander. Adapun pria keluarga Cooper, mereka juga melompat ke udara berharap untuk menangkap Sander. Didukung oleh hooligan media BAM. 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 Pada saat itu, Sander menabrak mereka dan membuat mereka semua terbang mundur dengan inersianya yang tak terbendung. Meskipun sekelompok besar orang, mereka tidak cukup untuk mematahkan kejatuhan Sander. Momentum yang dia bawa adalah bukti betapa kuatnya pukulan Kai. Selanjutnya, Sander, Sean, dan anak buahnya jatuh ke tanah dan melemparkan segumpal debu ke udara. Pada saat itu, semua orang tercengang oleh betapa kuatnya pukulan Kai. Tommy melompat berdiri dengan gembira dan berteriak, Tuan Chen sangat luar biasa sehingga dia bisa menghadapi seluruh keluarga Cooper sendirian. Tuan Knox, Tuan Knox. Donald dengan cemas ingin meminta pendapat Axton tentang perubahan haluan, tetapi menyadari bahwa yang terakhir masih membeku karena melongo menatap Kai. Setelah berjuang untuk bangun, Sander memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Tangan kanannya lemas dan tidak berguna lagi. Menatap pergelangan tangannya yang patah, dia bertanya-tanya bagaimana seorang Grandmaster senior seperti Kai memiliki begitu banyak kekuatan. Dia juga memperhatikan bahwa Kai memiliki persediaan energi yang tidak terbatas. Faktanya, semakin lama mereka bertarung, Kai menjadi semakin kuat. Tidak mungkin Grandmaster senior bisa begitu kuat. Dalam hal ini, apakah saya membuat kesalahan dalam penilaian saya? Kai, aku mengakui kekalahan dan mengakui bahwa kaulah yang lebih kuat di antara kita. Juga, Anda bukan Grandmaster senior. Katakan padaku, dari mana kekuatanmu berasal? Rahasia apa yang dimiliki tubuhmu? Sander bertanya sambil menyipitkan matanya pada Kai. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Sander, semua orang menoleh untuk melihat Kai. Mereka juga menilai bahwa Kai adalah Grandmaster senior. Tapi sekarang setelah dia mengalahkan Sander, mereka bertanya-tanya apakah mereka juga melakukan kesalahan, atau apakah Kai memiliki rahasia yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Kamu tidak layak mengetahui rahasiaku, cibir Kai. Meski marah, Sander tidak bisa bertarung di arena lagi. Dengan pergelangan tangannya yang sekarang patah, dia sama sekali bukan tandingan Kai. Baik, hari ini, saya menerima kekalahan saya di tangan Anda. Sampai lain waktu. Terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi, Sander berbalik dan bersiap untuk pergi bersama anak buahnya. Apakah aku bilang kamu bisa pergi? Suara Kai terdengar saat Sander berbalik. Melompat turun dari arena dalam sekejap, Kai menghalangi jalan Sander. Bab 686 Aku akui kekalahan. Sander mengerutkan alisnya. Kai, aku telah mengakui kekalahan. Apa lagi yang kamu mau? Mengakui kekalahan. Kai menyeringai. Ketika saya menawarkan untuk mengampuni Anda jika Anda meminta maaf sambil berlutut, Anda menolaknya. Karena itu, tidak mungkin aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Apakah kamu ingin membunuhku kalau begitu? Sander tidak berharap Kai tidak membiarkannya pergi meskipun dia menyerah. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Pertempuran hari ini adalah sampai mati. Jika saya kalah, apakah Anda akan menyelamatkan saya? Kai berkata dengan ekspresi muram. Sebenarnya dia tidak pernah berencana untuk membiarkan Sander pergi hidup-hidup.
Dia percaya bahwa menunjukkan belas kasihan musuh hanya akan mengakibatkan kematian seseorang. Jelas, dia bukan orang yang berbelas kasih dalam menghadapi musuhnya. Ketika orang banyak mendengar bahwa Kai ingin membunuh Sander, mereka ternganga kaget. Sulit dipercaya bahwa seorang Grandmaster senior bersikeras untuk membunuh Grandmaster seni bela diri. Selain itu, keluarga Cooper hadir dengan banyak Grandmaster senior di antara mereka. Apakah Kai berencana untuk menghadapi seluruh keluarga Cooper sendirian? Kai, sebaiknya kamu tidak berlebihan. Adikku telah mengakui kekalahan, namun, kamu bersikeras untuk mengambil nyawanya. Jangan berani-berani berasumsi bahwa keluarga Cooper takut padamu. Sean melangkah maju sementara anggota keluarga Cooper lainnya mengepung Kai. Sean, pertarungan sampai mati hari ini adalah antara aku dan Sander. Kalian semua harus mundur jika tidak ingin mati. Atau yang lain, tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Kai melepaskan aura pembunuh. Didukung oleh hooligan media. Ini Horrington, bukan Jade Boraf. Jika Anda pikir Anda dapat menyebabkan masalah bagi Tuan Chance, Anda pasti telah memilih tempat yang salah. Tommy melompat keluar dari kerumunan, diikuti oleh Phoenix, Theodore, Samuel, Luke, dan banyak tokoh terkemuka dunia seni bela diri Jazona lainnya. Pada saat yang sama, anggota resimen Templar dan Phoenix, yang bertanggung jawab atas keamanan, menyerbu masuk dan mengepung Sander dan anak buahnya. Sean, pertarungan ini antara Tuan Chance dan Sander berdasarkan tantangan yang diberikan Sander sendiri. Karena itu, apakah Anda mencoba menggoyangkan jalan keluar hanya karena Anda melebihi jumlah dia? Samuel menegaskan sambil memelototi Sean. Sean, sebagai Jenderal Departemen Kehakiman, saya tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam duel hukum. Namun, jika Anda tidak menghormati aturan, saya tidak bisa duduk diam dan mengabaikan tindakan Anda, Theodore memperingatkan mereka dengan tegas. Dia sudah lama kesal melihat mereka. Selanjutnya, dia sangat marah ketika mereka membandingkannya dengan seekor anjing di ruang istirahat tadi. Huff, beraninya kamu mencoba dan mengintimidasi kami dengan nomormu. Meskipun ada lebih sedikit dari kita, ini adalah elit keluarga Cooper yang setidaknya adalah Grandmaster tingkat kelima. Faktanya, bahkan ada beberapa Grandmaster senior di antara kita. Karena itu, jika Anda banyak mencoba dan melawan kami, masih belum ada jaminan bahwa Anda akan menang. Sean mendengus karena dia tidak berniat mundur. Tidak mungkin dia membiarkan Sander terbunuh. Tanpa Sander, keluarga Cooper akan runtuh. Theodore dan yang lainnya dipenuhi dengan frustrasi karena Sean benar. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, tidak banyak dari mereka yang lebih kuat dari Grandmaster. Adapun orang-orang mereka yang lain, beberapa bahkan belum pernah melatih energi mereka sebelumnya. Akibatnya, kekuatan dalam jumlah sia-sia di hadapan seniman bela diri elit. Pada saat itu, situasi menjadi buntu di mana tidak ada yang berani bergerak atau pergi. Yang tersisa hanyalah kebuntuan Meksiko yang tegang. Biarkan aku menengahi situasi ini, Axton tiba-tiba menyarankan sebelum berjalan perlahan ke kerumunan. Saat dia melangkah maju, kekuatan tak terlihat membuka jalan di depannya dengan membelah kerumunan. Dengan Donald mengikuti Axton dari belakang, keduanya berjalan ke tengah kelompok. Sementara banyak di antara kerumunan yang penasaran ingin tahu siapa Axton, Sander, Samuel, dan Theodore terkejut melihatnya. Bab 687 Pendahulu yang dihormati. Theodore bergegas maju dan menyapa dengan hormat, "Saya terkejut melihat Anda di sini, Tuan Knox. Sungguh suatu kehormatan. Anda telah menyanjung saya, Jenderal Jackson. Aku hanya mampir karena penasaran." Axton tersenyum polos. "Tuan Knox." Pada saat itu, Samuel dan Sander bergantian menyambutnya dengan hormat. Ketika semua orang melihat rasa hormat yang diberikan kepada Axton oleh orang-orang besar, mereka dengan cepat memberi jalan untuknya, karena mereka tidak mampu menanggung tekanan luar biasa yang berasal darinya.
Setelah melirik Axton dan Donald, Kai bertanya dengan nada acuh tak acuh, apakah kalian berdua berencana untuk terlibat? Tuan Chance, ini Tuan Axton Knox dari Sekte Dewa Obat. Sekte Dewa Obat adalah... Ketika Theodore merasakan permusuhan Kai terhadap Axton, dia dengan cepat memperkenalkan Axton dan menjelaskan siapa dia. Namun, sebelum dia selesai, Axton melambai padanya untuk berhenti. Dia berkomentar sambil tertawa, Jenderal Jackson, tidak perlu perkenalan. Kai dan aku saling mengenal. Kata-katanya mengejutkan Theodore dan Samuel, yang bertanya-tanya kapan Kai mengenal Axton. Adapun Sander, rasa takut merayap ke dalam dirinya setelah mengetahui hal yang sama. Didukung oleh media hooligan. Jika Kai benar-benar mengenal Axton dan berhubungan baik dengannya, keluarga Cooper tidak akan lagi berani menyentuhnya ke depan. Saya minta maaf. Saya tidak menyadari Anda berdua sudah saling kenal untuk waktu yang lama, Theodore meminta maaf dengan canggung. Tidak terlalu lama. Tepatnya, itu hanya tadi malam. Keduanya menyelinap ke rumah saya di tengah malam untuk mencuri pil saya. Kami baru mengenal satu sama lain setelah bertengkar. Saat Kai selesai, pikiran semua orang meledak, terutama pikiran Samuel dan Theodore. Tidak akan pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Kai pernah melawan Axton sebelumnya. Selain itu, mereka terkejut mengetahui bahwa Axton mencoba mencuri pil Kai karena reputasi Sekte Dewa Obat sebagai faksi terhormat. Mereka telah mendapatkan rasa hormat dunia seni bela diri setelah menyembuhkan dan menyembuhkan banyak anggotanya. Hanya saja mereka dikenal misterius. Oleh karena itu, selain para elit atau mereka yang berasal dari keluarga terkemuka, sebagian besar seniman bela diri tidak tahu siapa anggota Sekte Dewa Obat. Akibatnya, memalukan bagi mereka untuk dituduh mencuri pil orang lain. Nak, jangan bicara omong kosong. Sejak kapan kami merampok pilmu? Knox hanya ingin melihat mereka. Jika kami benar-benar ingin mengambilnya dari Anda, apakah Anda pikir Anda masih hidup mengingat betapa kuatnya Tuan Knox? Donald membalas dengan keras sambil memelototi Kai. Gembira dengan apa yang dia dengar, Sander berteriak pada Kai, tepat. Tuan Knox telah mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri sejak lama. Bahkan aku harus menyapanya sebagai salah satu seniorku. Oleh karena itu, apakah Anda benar-benar berpikir Anda cocok untuknya? Selanjutnya, Sekte Dewa Obat terkenal dengan alkimia. Bagaimana mungkin Anda memiliki sesuatu yang ingin mereka curi dari Anda? Jelas, Anda hanya membuat tuduhan yang tidak berdasar. Petik 2. Selama dia bisa membuat Axton memihaknya, dia tidak perlu lagi takut pada Kai. Terlebih lagi, Kai akan dikutuk jika dia menjadi musuh Sekte Dewa Obat. Pada saat itu, Sean memandang Kai seolah dia idiot, bertanya-tanya apakah Kai hanya berpura-pura ketika dia menyinggung orang-orang dari Sekte Dewa Obat. Tuan Chance, ini pasti salah paham. Tuan Knox pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Samuel dengan putus asa menatap Kai dengan penuh pengertian. Tidak menyadarinya, Kai mencibir, dengan masuk tanpa izin ke mansionku di malam hari, tujuan mereka yang sebenarnya tidak bisa lebih jelas lagi. Bab 688 Permintaan Maaf. Mengingat semua orang di dunia seni bela diri tahu tentang Sekte Dewa Obat, mereka dikejutkan oleh wahyu Kai. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah bahwa Kai telah membuat tuduhan tepat di depan tetua paling seniornya, yang setara dengan bunuh diri. Bahkan, Samuel dan Theodore berkeringat dingin, khawatir Axton akan marah. Sebaliknya, Sander dan Sean sangat gembira atas apa yang sedang terjadi. Nak, kamu pasti memiliki keinginan mati karena memfitnah Sekte Dewa Obat, Donald mengancam dengan tatapan marah. Terus, apakah Anda mencoba menyerang saya? Sebagai seseorang yang telah dikalahkan olehku, kamu tidak berhak berbicara di sini, jawab Kai dingin. Anda. Donald sangat marah karena dipermalukan di depan semua orang oleh kata-kata Kai. Kehilangan kesabaran, dia mencoba menyerang Kai. Donald. Sambil menahan Donald, Axton tersenyum pada Kai. Kai, kamu pasti salah paham dengan niat kami. Kami tidak ada di sana untuk mencuri pil sama sekali.
Namun demikian, saya minta maaf atas kecerobohan kami tadi malam. Petik 2. Sebagai penatua paling senior Sekte Dewa Kedokteran, mengapa Tuan Knox meminta maaf? Semua orang yang hadir, termasuk Kai, tidak menyangka Axton akan mengungkapkan penyesalannya. Didukung oleh media hooligan. Sekarang setelah Axton meminta maaf, Kai tidak lagi menyimpan dendam. Ketika Cooper bersaudara melihat apa yang terjadi, keberanian awal mereka mulai berkurang. Mereka bingung apa yang membuat Kai begitu istimewa sehingga seseorang seperti Axton harus meminta maaf padanya. Tuan Knox, kenapa kamu minta maaf padanya? Donald tidak bisa mempercayai telinganya. Lagi pula, ada banyak anggota dunia seni bela diri yang hadir. Jika tersiar kabar tentang masalah ini, itu akan merusak reputasi Sekte Dewa Obat. Diam. Axton memelototi Donald sebelum mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Hari ini, saya akan menengahi masalah ini sebagai perwakilan dari Sekte Dewa Obat. Duel yang diadakan di sini adalah pertarungan untuk menyelesaikan konflik antara dua orang. Saya harap tidak ada yang akan mengganggu sampai selesai. Siapapun yang melanggar aturan dunia seni bela diri akan merasakan murka Sekte Dewa Obat. Petik 2. Sander tercengang mendengar kata-kata Axton. Apakah dia mencoba membuatku terbunuh? Dengan satu tangan patah dan semua energi bela dirinya dihabiskan, Sander pasti akan menemui ajal jika dia terus bertarung melawan Kai. Kami akan menuruti kata-kata Tuan Knox, kata Samuel sebelum menatap Tommy dan Phoenix. Setelah keduanya mengangguk mengakui, mereka memberi isyarat kepada Resimen Templar dan Phoenix untuk mundur. Sekarang Kai jelas memiliki keuntungan, mereka tidak perlu ikut campur. Namun, Sean terus melindungi Sander dengan anak buah keluarga Cooper. Dia menolak untuk pergi, karena dia yakin Kai pasti akan mengambil nyawa Sander. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Axton menatap Sean dengan tatapan dingin. Sean memohon, Tuan Knox, keluarga Cooper tidak berselisih dengan Sekte Dewa Obat. Jika Anda dapat membantu kami kali ini, kami akan sangat berhutang. Apa yang kamu coba katakan? Apakah Anda menyuap saya di depan semua orang? Axton menyela dengan tatapan menyipit. Sebagai faksi yang terhormat, Sekte Dewa Obat berkewajiban untuk melindungi aturan dunia seni bela diri dan memastikan tidak ada yang melanggarnya. Mengingat bahwa keluarga Anda yang mengeluarkan tantangan, Anda tidak punya alasan untuk melanggar aturan. Sekarang, kalian semua harus mundur. Tidak peduli untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sean, Axton menempatkannya dalam posisi yang sulit. Atas pembangkangan Sean, Axton mengeluarkan aura menakutkan dan bergemuruh, mundur. Bab 689 menghancurkan diri sendiri. Saat aura menyelimuti Sean dan semua orang dari keluarga Cooper, mereka merasakan tekanan luar biasa yang dipaksakan pada mereka. Tidak dapat menahan tekanan, anggota keluarga yang lebih lemah memuntahkan darah sebelum ambruk ke tanah. Fakta bahwa aura Axton saja yang mampu membuat seorang Grandmaster bertekuk lutut menunjukkan kekuatan menakutkan dari Axton. Mundur saja, Sander memerintahkan Sean. Dibiarkan tanpa pilihan, Sean mundur dengan anak buah keluarga Cooper. Adapun Sander, dia menguatkan tekadnya untuk memberikan segalanya meskipun tahu bahwa kematian menantinya. Kai, kamu bisa melanjutkan. Tidak ada yang akan mengganggu sekarang. Axton tersenyum pada Kai sebelum meninggalkan arena bersama Donald. Setelah memberi Axton pandangan bersyukur, Kai berbalik menghadap Sander dengan amarah mematikan di matanya. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka untuk bergabung dengan putramu. Saat Kai selesai, dia melompat ke udara dan muncul di depan Sander dalam sekejap. Terperangkap lengah oleh kecepatan Kai, Sander dengan putus asa mundur tetapi sudah terlambat. Kai telah mendaratkan tamparan di wajahnya. Tamparan. Didukung oleh media hooligan. Saat suara renyah terdengar, tubuh Sander berputar di udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Tamparan itu menyebabkan satu sisi wajah Sander membengkak. Tidak hanya darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia juga kehilangan beberapa gigi karena benturan.
Kai telah menamparkan Sander di depan umum dengan tujuan untuk mempermalukannya dan membiarkan masalah ini menjadi peringatan bagi dunia seni bela diri yang lebih luas untuk tidak menghalangi jalannya. Itu bukan karena dia takut, tetapi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia perlu menggunakan waktu apapun yang tersisa untuk berlatih untuk perjalanannya ke pulau tanpa nama pada tanggal 15 Juli. Semua orang menelan ludah ketika mereka melihat betapa menyedihkannya Sander. Akibatnya, tidak ada yang berani membuat masalah Kai lagi. Ketika Sander akhirnya berjuang untuk berdiri, dia menatap Kai dengan belati. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya karena betapa menyakitkan dan bengkak wajahnya. Apakah kamu masih menolak untuk menyerah? Kai menamparnya lagi. Kali ini, seluruh wajah Sander bengkak seperti babi sementara sisa giginya lepas saat terkena benturan. Tiba-tiba, matanya berubah merah saat dia meraung ke udara, ark. Kabut merah kemudian memancar dari tubuhnya. Itu membawa bau darah seolah-olah darahnya sendiri menguap dari titik didih. Sementara itu, semua orang tersentak pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Oh tidak, Sander berencana untuk menghancurkan diri sendiri dalam serangan bunuh diri pada Tuan Chance, seru Theodore kaget. Pada saat itu, semua orang takut akan nyawa Kai. Sebagai Grandmaster seni bela diri, Sander mirip dengan bom jika dia menghancurkan dirinya sendiri. Faktanya, ledakan itu sendiri akan menghancurkan seluruh arena. Akibatnya, banyak penonton mulai melarikan diri. Mereka yang cukup kuat mulai melepaskan energi mereka untuk membentuk penghalang pelindung di depan mereka. Tuan Nox, Sander berencana meledakkan dirinya. Dia tidak berencana untuk meninggalkan bahkan jiwanya, kata Donald dengan cemas. Seniman bela diri yang berada di level Grandmaster ke atas mampu memusatkan energi mereka di dalam medan eliksir mereka dan meledak, menghasilkan ledakan besar. Dengan melakukan itu, tubuh dan jiwa seseorang akan hancur berkeping-keping. Tanpa jiwa, seseorang tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Akibatnya, sangat sedikit yang akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri bahkan jika mereka akan mati. Lebih jauh lagi, jika kesenjangan kekuatan terlalu besar, meledakkan diri sendiri tidak akan membuat perbedaan. Bab 690 Mati. Aku tidak menyangka Sander begitu kejam. Saat dia berbicara, Axton memberi isyarat dengan tangannya untuk membentuk penghalang dan menutupi Kai dan Sander di dalamnya. Dengan melakukan itu, ledakan dari ledakan Sander akan tertahan di dalam penghalang, melindungi mereka yang berada di luar dari bahaya. Atau yang lain, ledakan yang disebabkan oleh Grandmaster seni bela diri pasti akan membunuh orang banyak secara massal. Namun, penghalang itu juga mencegah Kai untuk melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain bersiap untuk gelombang energi besar dari ledakan. Saat energi bela diri dalam Sander berkembang pesat, tubuhnya mulai menggelembung seolah-olah dipompa oleh udara. Alih-alih melepaskannya, dia memusatkan energi bela dirinya di dalam tubuhnya, menyebabkannya berkerut aneh oleh pembengkakan. Tidak dapat berbicara, yang bisa dilakukan Sander hanyalah cemberut pada Kai untuk mengungkapkan kemarahannya. Terlepas dari ekspresi kejam Sander, Kai tidak terpengaruh. Bahkan, dia tampak senang dengan kesulitannya. Menjadi gemuk membuatmu terlihat menggemaskan. Sambil tersenyum, Kai melepaskan kabut putih dari tubuhnya yang dengan cepat terjalin dengan kabut merah Sander. Dengan kedua sosok mereka diselimuti kabut, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam penghalang. Didukung oleh media hooligan. Pada saat itu, Sander dikejutkan oleh kurangnya rasa takut Kai. Bagaimanapun, seorang Grandmaster seni bela diri akan menghancurkan diri sendiri yang tidak pernah terdengar dalam abad terakhir. Selanjutnya, dia adalah Grandmaster seni bela diri pertama yang dipaksa oleh Kai untuk meledakkan dirinya sendiri. Awalnya, dia menantikan untuk melihat kepanikan di wajah Kai sebelum kematiannya. Banyak kekecewaan dan kebingungannya, Kai dipenuhi dengan kegembiraan alih-alih ketakutan. Di tengah kebingungannya, sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya terjadi. Tiba-tiba, dia merasakan energi di dalam tubuhnya terkuras darinya.
Untuk dapat meledakkan diri sendiri, seseorang harus memusatkan energinya di dalam medan eliksir seseorang. Jika energi seseorang mengalir keluar, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri. Tepat ketika medan eliksirnya terisi hingga batasnya dan diambang ledakan, Sander tiba-tiba merasakan energinya ditarik dengan cara yang tak terkendali. Ketika dia akhirnya menatap tajam melalui kabut, dia disambut oleh pemandangan yang tak terlupakan. Kai tersenyum puas sambil menyerap semua kabut merah ke dalam tubuhnya. Sander tercengang dengan apa yang dilihatnya. Teknik apa yang Kai gunakan? Bagaimana dia bisa menyedot energi orang lain ke dalam tubuhnya sendiri? Ketika Sander berusaha menghentikan bidang eliksirnya agar tidak mengalir keluar, dia menyadari bahwa usahanya tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton saat ladang eliksirnya kosong. Pada saat itu, Sander kehilangan kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tubuhnya yang sebelumnya kembung dengan cepat mengempis menjadi sosok kurus. Bahkan saat mati, Sander tidak tahu kekuatan macam apa yang digunakan Kai. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai penasaran mengapa ledakan itu tidak pernah terjadi. Setelah kabut putih hilang, sosok Kai dan Sander muncul. Namun, Kai adalah satu-satunya yang tersisa, sementara Sander direduksi menjadi mayat layu dengan matanya menatap kosong ke angkasa. Ketika semua orang melihat apa yang terjadi, mereka tercengang. Axton melepaskan penghalang dengan lambaian tangannya dan bergegas maju. Segera, semua orang berkerumun di depan, ingin mengetahui apakah Sander benar-benar mati. Sander sudah mati. Setelah memverifikasi fakta, arena menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka Sander yang akan menghancurkan dirinya sendiri berhenti tiba-tiba pada menit terakhir. Bab 691 Raja Mayat. Jika Sander meledak, mereka yakin Kai tidak akan bisa selamat dari ledakan itu. Namun demikian, fakta bahwa seorang Grandmaster senior berusia 20-an telah membunuh seorang Grandmaster seni bela diri menjadikan ini salah satu pertempuran paling menarik yang pernah ada di dunia seni bela diri. Lebih jauh lagi, situasi David versus Goliath menambah daya pikatnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Kai mengalahkan Sander dan menghentikannya dari penghancuran diri. Sander. Ketika Sean melihat bahwa Sander telah berubah menjadi mayat kering, dia berlari ke sisi yang terakhir dengan bawahannya di belakangnya. Kai, aku akan membunuhmu. Dengan matanya yang menyemburkan api ke arah Kai, Sean menyerbu ke depan seperti orang gila. Kai tidak menanggapi. Sebaliknya, Axton yang melangkah maju dan menamparkan Sean, membuatnya terbang mundur. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Axton menatap Sean dengan dingin. Jika kalian semua memiliki keinginan mati, aku tidak keberatan membantumu dengan itu. Kata-kata Axton akhirnya menyadarkan Sean. Didukung oleh media hooligan. Setelah menginstruksikan anak buahnya untuk memulihkan tubuh Sander, Sean memelototi Kai dan Axton. Keluarga Cooper akan mengingat ini dan membalas dendam suatu hari nanti. Adapun Sekte Dewa Obat, Anda juga tidak akan luput dari murka kami. Petik 2. Saat dia berbicara, Sean pergi bersama anak buahnya. Sementara itu, Axton sama sekali tidak terganggu dengan ancaman Sean. Kai, kamu baik-baik saja? Josephine bertanya dengan prihatin. Kai menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit lelah. Kalau begitu, kamu harus cepat istirahat. Josephine mendukung Kai dan bersiap untuk membantunya pergi. Kai, pencapaianmu akan menyebar jauh dan luas di dunia seni bela diri setelah pertempuran ini. Namun, Anda dapat yakin bahwa Sekte Dewa Obat akan mempertahankan kesucian aturan dunia seni bela diri. Kami tidak akan membiarkan Koopers melakukan sesuka mereka. Bagaimanapun, jika Anda punya waktu, saya harap Anda bisa mampir ke Sekte Dewa Obat untuk berkunjung. Kita juga bisa bertukar pengetahuan tentang alkimia, kata Axton sopan. Kai mengangguk sebagai jawaban. Baiklah. Saya akan mengunjungi Anda untuk beberapa tips ketika saya punya waktu. Petik 2.
Mengingat bahwa Axton sangat membantu dan sopan, kesan Kai terhadapnya berangsur-angsur membaik. Kalau begitu, kami akan menunggumu. Dengan itu, Axton pergi bersama Donald. Kai pun kembali ke Dragon Bay diapit oleh anak buahnya. Sementara itu, di wilayah Mapleton yang jauh, Raja Racun sedang menonton pertempuran melalui siaran langsung. Di depannya, berdiri 5 pemimpin Mapleton. Raja Racun, meskipun Kai tidak terlihat begitu kuat, dia memiliki konstitusi yang sangat kuat. Seolah-olah dia kebal terhadap semua racun. Dia bahkan telah membasmi parasit pengendali pikiran kita, Weston melaporkan dengan lembut. Namun, Raja Racun tidak menjawab. Sebaliknya, dia terus menatap Kai dengan ekspresi serakah. Jika aku bisa melatih tubuh itu menjadi Raja Mayat, aku tidak akan terkalahkan, komentar Raja Racun bersemangat. Ketika kelima pemimpin mendengar kata-katanya, mereka bertukar pandang sebelum menundukkan kepala dalam diam. Kai baru saja membunuh Sander yang merupakan Grandmaster seni bela diri. Namun, Raja Racun menginginkan tubuh Kai meskipun berada di puncak level Grandmaster Senior. Meskipun dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dia masih gagal mengangkat dirinya menjadi Grandmaster seni bela diri. Namun demikian, Mapleton mahir menggunakan racun untuk keuntungan mereka. Oleh karena itu, setiap celah kekuasaan dapat dengan mudah dijembatani dengan penguasaan mereka dalam menggunakan racun. Sayangnya, karena tubuh Kai kebal terhadap sebagian besar jenis racun, hanya sedikit yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkannya. Akibatnya, kelima pemimpin tidak menanggapi, karena tidak ada dari mereka yang berani menghalangi jalan Kai. Lagi pula, mereka tidak memiliki keinginan untuk mati dini. Meskipun kurangnya respon dari anak buahnya, Poison King tidak marah sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengambil seekor serangga dari bejana tanah liat dan melemparkannya ke udara. Beberapa saat setelah serangga itu terbang, seorang gadis ramping berpakaian hitam masuk. "Ayah Baptis, kamu ingin melihatku?" tanya gadis itu sambil berlutut. Bab 692 Alkimia. "Liana, bawa pria ini kepadaku. Ingatlah untuk tidak membunuhnya, karena aku ingin dia hidup." Raja Racun menunjukkan kepada Liana gambar Kai di teleponnya. Setelah melihat sekilas, dia mengangguk. "Saya mendapatkannya." Dengan itu, dia bangkit dan pergi. "Kalian berlima juga harus sibuk. Pergi dan siapkan makhluk beracun yang dibutuhkan untuk membuat Raja Mayat. Segera, Mapleton akan dapat mendominasi wilayah barat daya." Raja Racun menyatakan dengan kilau di matanya. "Raja Racun, karena Kai kebal terhadap sebagian besar racun, bukankah berisiko mengirim Liana untuk menangkapnya?" tanya Weston penasaran. "Apakah kamu lupa betapa cantiknya dia? Selanjutnya, teknik rayuannya tidak didasarkan pada racun. Selama targetnya adalah seorang pria, dia tidak akan bisa menolak pesonanya." Raja Racun tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, dalam perjalanan kembali ke Jadeboraf dari Horrington, Axton sedang beristirahat di kursi belakang dengan mata terpejam. Donald, yang sedang mengemudi, sesekali melihat ke kaca spion untuk meliriknya. "Donald, apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja." Meskipun mata Axton tidak terbuka, dia bisa merasakan bahwa Donald sedang meliriknya. Didukung oleh media hooligan. "Tuan Knox, meskipun Kai berhasil membunuh Sander, apakah perlu bagimu untuk menunjukkan rasa hormat padanya di depan begitu banyak seniman bela diri? Bukankah itu akan membuat sekte Dewa Obat terlihat buruk?" Donald bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar kata-kata Donald, Axton membuka matanya dan menjawab sambil tersenyum, "Donald, apakah kamu tahu apa teknik pamungkas Village of Villains itu?" "Atraksi astral," jawab Donald tanpa ragu-ragu. "Betul sekali. Atraksi astral. Saya menduga bahwa Kai menggunakannya. Atau yang lain, tidak mungkin seorang Grandmaster Senior memiliki tingkat energi yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, tepat ketika Kai jatuh melalui arena dan semua orang mengira dia sudah selesai, tapi dia muncul kembali tanpa goresan. Bahkan, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya."
Jelas, dia sengaja jatuh di bawah arena dan menggunakan teknik astral attraction untuk menyerap energi Sander untuk digunakan sendiri. Terakhir, tidakkah kamu merasa aneh bagi Sander untuk berubah menjadi sekantong tulang meskipun bersiap untuk menghancurkan diri sendiri? Axton menjelaskan. Donald tercengang oleh kata-kata Axton. Tuan Knox, apa maksudmu Kai adalah anggota desa penjahat? Saya tidak yakin, tapi dia pasti terlibat dengan mereka. Itulah alasan mengapa saya ingin mengenalnya lebih baik, jawab Axton dengan lugas. Tidak heran Kai berani menantang keluarga Cooper dan memandang rendah sekte Dewa Obat meskipun dia adalah Grandmaster senior muda. Orang-orang tua yang menakutkan di desa itu seharusnya sudah berusia lebih dari 100 tahun sekarang. Donald dipenuhi dengan rasa iri. Meskipun beberapa orang tua dari desa penjahat berperilaku tidak terduga dan biasa membunuh tanpa mengedipkan mata, mereka sangat terampil. Selama ini, banyak yang mencoba untuk bergabung dengan mereka sebagai murid tetapi tidak ada yang berhasil. Meskipun pemikiran yang sama terlintas di benak Donald, dia ditahan oleh fakta bahwa desa penjahat terdiri dari sekelompok penjahat yang tidak sesuai dengan reputasinya yang terhormat. Karena itu, dia harus mengubur keinginan itu di suatu tempat jauh di dalam hatinya. Namun demikian, keinginan untuk kekuasaan tetap kuat dalam dirinya. Jika Kai benar-benar terhubung dengan mereka, aku berharap bisa belajar alkimia darinya. Meskipun desa penjahat seharusnya jahat, saya tidak dapat menyangkal bahwa keterampilan mereka dalam alkimia dan pengerjaan logam adalah yang terbaik. Petik 2. Axton selalu memiliki hasrat untuk alkimia. Sayangnya, dia tidak membuat kemajuan dalam teknik pembuatan pil selama beberapa tahun terakhir. Dia harus menggunakan total 49 hari untuk membuat pil tingkat tinggi. Namun, dia mendengar bahwa seorang ahli alkimia dari desa penjahat dapat melakukannya hanya dengan menjentikkan jarinya. Itu adalah betapa tepat mereka. Akibatnya, itulah alasan mengapa Axton memperlakukan Kai dengan sangat hormat. Bahkan, dia tidak keberatan menurunkan dirinya hanya agar dia bisa belajar dari Kai alkimia dari desa penjahat.